Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi 5 faktor pendidikan kepanduan organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi pramuka, yang terdiri dari saya sendiri, Aizani Surulising Abadi, dan partner saya, Mbak Rahmawati. Ya, berikutnya kita yang pertama akan membahas tentang 5 faktor kepanduan. Nah, kalau 5 faktor kepanduan ini kan setiap proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan kepanduan tersebut. Nah, ada 5 faktor. Yang pertama itu ada faktor dasar pembinaan. Lalu yang kedua ada faktor kepanduan. Ini kepanduan ini untuk pendidik. Lalu yang ketiga ini ada faktor pramuka sebagai peserta didik. Berikutnya yang keempat ada faktor lingkungan pendidikan. Yang kelima ada faktor sarana pendidikan kepanduan. Kita membahas faktor yang pertama dulu ya. Faktor yang pertama tadi adalah faktor dasar pembinaan. Nah, faktor dasar pembinaan ini jelas dasar untuk pembinaan kepramukaan tersebut. Lalu kita berikutnya membahas yang kedua, ini ada faktor pembinaan kepanduan pendidik. Ya, ini gunanya untuk pendidik. Nah, menghadapi peserta didik harus mempunyai sikap laku sesuai dengan sistem Among. Among itu apa ya istilahnya? Among itu adalah ngomong, mengarahkan. Lalu yang ketiga ini ada faktor pramuka sebagai peserta didik. Nah, pada yang ketiga ini, untuk faktor pramuka sebagai peserta didik ini ditujukan itu sasarannya itu langsung ke peserta didiknya, dengan sukarela tanpa paksaan, dan pramuka sebagai peserta didik dilakukan sebagai subjeknya, yaitu sebagai pribadi mempunyai cita, rasa, dan karsa yang perlu dikembangkan, dan tidak menganggap peserta didik itu objek untuk memuaskan kehendak dan memenuhi kepentingan pembinaan pramuka. Lalu yang keempat ada faktor lingkungan pendidik. Nah, faktor lingkungan pendidik ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada keadaan dan lingkungan keluarga. Nah, keadaan dan lingkungan keluarganya itu bagaimana baik atau buruknya itu ada di lingkungan keluarga. Lalu yang kedua, yang B, itu keadaan dan lingkungan sekolah. Nah, kalau di sekolah itu sebagai pembina, kita yang mendidik mereka. Lalu yang ketiga itu keadaan dan lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat ini juga mempengaruhi. Jika pergaulan mereka tidak pantas, tidak bagus, itu kita juga perlu mengarahkan pada pergaulan masyarakat yang lebih baik lagi. Lalu yang keempat itu ada keadaan dan lingkungan tempat kegiatan. Nah, keadaan dan lingkungan tempat kegiatan itu bagaimana keadaannya, bagaimana lingkungan tempat kegiatannya, itu merupakan semua faktor lingkungan pendidikan. Lalu yang kelima itu faktor sarana pendidikan kepanduan. Nah, jika kita sebagai pembina pramuka tidak memiliki sarana atau fasilitas tempat pendidikan untuk kepramukaan tersebut, mana bisa kita melakukannya? Jadi sarana yang kita butuhkan itu adalah bahan latihannya atau kegiatannya, lalu metodenya, lalu yang terakhir itu alat latihan atau kegiatannya. Misalnya alat latihan itu seperti tali temali, tongkat, lapangan kita juga memerlukan. Kalau di dalam ruangan, sepertinya peserta didik kita tidak akan berhasil dan tidak akan efisien juga, karena pramuka itu tempatnya di alas gitu ya. Lalu pembina itu juga berusaha menguasai bahan latihan kegiatan. Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan
menggunakan tenaga orang lain yang lebih menguasai dan menghayati bahan latihan dalam membina peserta didik. Nah, selanjutnya untuk organisasi gerakan pramukanya bisa dijelaskan oleh Mbak Rahmawati. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aizani. Saya akan mempresentasikan mengenai organisasi pramuka, organisasi gerakan pramuka, dan struktur organisasi pramuka. Organisasi Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kepramukaan merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Adapun organisasi gerakan pramuka ini dibagi menjadi 4 kelompok anggota pramuka, yaitu yang pertama pramuka siaga. Pramuka siaga yaitu anggota gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. Yang kedua, pramuka penggalang, yaitu anggota gerakan pramuka yang usia 11-15 tahun. Yang ketiga, pramuka penegak, yaitu anggota gerakan pramuka yang berusia 16-20 tahun. Dan yang keempat, pramuka pandega, yaitu anggota pramuka yang berusia 21-25 tahun. Struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka dari tingkatan teratas hingga terbawah. Nah, pada gambar tersebut, Presiden Republik Indonesia ini merupakan pramuka gerakan utama. Kemudian disusun oleh majelis pembimbing yang mana majelis pembimbing ini adalah badan dalam gerakan pramuka yang memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada gugus depan, satuan kuartir, dan yang bersangkutan. Majelis pembimbing diketuai secara ex officio yang meliputi Mabinnas oleh Presiden Republik Indonesia di tingkat daerah, di tingkat nasional oleh Presiden Republik Indonesia, di tingkat daerah oleh gubernur, di tingkat cabang oleh bupati atau wali kota, di tingkat ranting oleh camat atau mabiran, di tingkat gugus depan mabigus yang dipilih dari anggota mabigus di tingkat satuan karya atau mabisaka, dijabat oleh penjabat pada lembaga, instansi, departemen terkait. Untuk selanjutnya, musyawarah kuartil yang meliputi Munas, musyawarah nasional, Musda, musyawarah daerah, Muscap, musyawarah cabang, Musran, musyawarah ranting, dan musyawarah gugus depan atau mabigus. Selanjutnya, kuartir dan koordinasi gudep adalah perangkat dan mekanisme untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartir ini dibentuk di tingkat yang pertama, kuartir nasional, Kuarnas, kuartir daerah, Kuarda, kuartir cabang, Kuarcap, kuartir ranting, Kuaran. Gugus depan ini adalah wadah bagi peserta didik dalam gerakan pramuka. Nah, untuk satuan karya atau saka adalah wadah pembinaan bagi anggota gerakan pramuka, baik anggota muda maupun anggota dewasa. Badan kelengkapan kuartir
pendidikan kepramukaan yang terdiri dari Lemdikanas di tingkat nasional, Lemdikada di tingkat daerah, Lemdikacap di tingkat cabang. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak, kami selaku kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.